Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian kita masuk pada poin-poin berikutnya dari pembahasan asbab insyirahis sadar, sebab yang bisa membuat lapang dada seseorang. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan poin yang berkaitan dengan taharatul qalbi wa salamatuhu. Di antara sebab lapangnya dada seseorang tatkala hatinya bersih dan selamatnya hati dia dari segala macam penyakit-penyakit hati. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, seseorang itu kalau ingin merasakan kebahagiaan, maka dia harus membersihkan hatinya dari segala macam penyakit hati. Tidak usah ada iri, tidak usah hasad, dongkol. Ini semua akan menjadi beban dalam kehidupan dia. Tidak bisa ditutupi dengan harta, tidak bisa ditutupi dengan rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, apabila dalam hati seseorang terdapat dongkol, jengkel, dengki, iri dan hasad. Itu semua akan membuat dadanya sempit, akan membuat dia sakit, sehingga kebahagiaan, kenikmatan zahir yang dia miliki tidak akan bermanfaat bagi dia. Semuanya akan menjadi beban yang membuat dadanya sempit. Sehingga sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, apabila dada seseorang ingin menjadi insyirah, ingin menjadi lapang, maka dia harus mengeluarkan segala macam perangai-perangai, penyakit-penyakit yang tercela pada dadanya tersebut. Kemudian kita masuk pada halaman 9 yang disebutkan dalam risalah ini, tarku fudulin nazar wal kalam wal mukhalatah, meninggalkan fudulun nazar, berlebih-lebihan di dalam melihat, wal kalam, dan juga meninggalkan berlebih-lebihan di dalam melihat, berbicara, wal mukhalatah, dan bergaul. Ini juga yang disebutkan oleh para ulama di antara sebab yang bisa membuat dada, membuat hati seseorang lapang. Dia harus meninggalkan perkara-perkara yang fudul. Fudul itu perkara yang sifatnya berlebihan, seperti fudul, berlebihan di dalam melihat perkara-perkara duniawi ini tadi. Misalkan rumah mewah, perhiasan mewah, hal-hal yang unik yang ada pada rumah seseorang, misalkan berlebihan dalam berbicara, terlalu banyak bicara, terlalu banyak mukhalatah, bergaul, kumpul-kumpul. Ini semua termasuk sebab-sebab apabila dilakukan berlebihan maka bisa menyebabkan dada sempit. Kata Syekh Ummu Abdillah, bimakna la tutliqi nadharaki ila kulli syai'in, janganlah engkau lepaskan pandanganmu kepada segala sesuatu. Segala sesuatu ini banyak macam, banyak bentuk, baik kemewahan-kemewahan berupa barang-barang, benda-benda dari perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah masuk padanya tadi,
Kita tidak diperbolehkan terlalu berlebihan melihatnya. Kemudian juga masuk pada perkara ini yaitu melihat kepada sesuatu yang tidak pantas atau haram untuk dilihat. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakanlah kepada kaum mukminat agar mereka menundukkan pandangan mereka. Faqaddi basaraki 'anil rijal alladzina laysu min maharimika liyasluha qalbuka. Faqaddi basaraki 'anil rijal alladzina laysu min maharimiki liyasluha qalbuki. Tundukkan pandanganmu dari kalangan laki-laki yang bukan mahrammu supaya hatimu menjadi bagus. Wala tukthiri minan nazarat huna wa hunaka inda dukhulika wa khurujika. Jangan engkau memperbanyak melihat ke sana kemari ketika engkau masuk dan keluar. Wa fi buyutin nas, dan juga ketika berada di rumah orang. Fayushghiluka amma huwa aham, sehingga tindakan tersebut terlalu banyak melihat ke sana kemari itu bisa menyibukkan engkau dari perkara yang jauh lebih penting. Wa ma ahsan qaula syair, alangkah indahnya ucapan seorang penyair. Wa kunta idza arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yawman ma at'abatkal manadiru. Engkau apabila engkau melepaskan pandangan matamu dalam keadaan mengintai sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk menuruti kemauan hatimu, at'abatkal manadhiru, maka pemandangan-pemandangan tersebut akan membuat engkau lelah dengan sendirinya, capek. Ra'aital ladzi la kulluhu anta qadir, engkau telah melihat sesuatu yang engkau tidak mampu seluruhnya. Alaihi wala an ba'dihi antas sabiru, dalam keadaan kau juga tidak mampu bisa menahan sabar dari sebagiannya. Wa hakadha inda qiraatil Qur'an, demikian juga ketika membaca Al-Qur'an. La tusyghili bil iltifat wan nazar huna wa hunaka, jangan tersibukkan menoleh melihat ke sini dan kemari. Fa inna hadza yushattit az-zihn wa yuzhib al-khusyu', dikarenakan tindakan tersebut bisa memecah konsentrasi, menghilangkan kekhusyukan. Lihat nasihat beliau ketika di rumah orang, jangan terlalu banyak melihat kemewahan yang ada di rumah orang tersebut. Kenapa? Nanti akan merusak hati kita, ingin memiliki, melihat mobil orang yang mewah, kendaraan mewah, terlalu berlebihan melihat rumah orang yang mewah, bagaimana bagusnya rumah tersebut. Terkadang kita kepikiran untuk memiliki perkara-perkara tersebut dalam keadaan kita tidak mampu. Wa hakadzal kalam yakunu biqadril hajah, demikian juga al-kalam, berbicara hendaknya biqadril hajah, sesuai dengan hajat kebutuhan. Wa man katsura kalamuhu katsura saqatuhu, kata sebagian para ulama di zaman dahulu, man katsura kalamuhu katsura saqatuhu, siapa yang banyak bicara, banyak pula dia akan terjatuh pada kesalahan. Wa man katsura saqatuhu katsura dzunubuhu, siapa yang banyak salah, ya banyak dosa. Wa man katsura dzunubuhu fannaru aula bihi, siapa yang banyak dosanya maka neraka tempat yang layak bagi dia. Ini juga jangan terlalu banyak berbicara sepentingnya, sebutunya. Bagi seorang muslimah harus membatasi pergaulan, bergaullah dengan orang-orang yang baik, yang bermanfaat, yang bisa menambah iman, bukan yang menambah dosa. Wa hakadzal mukhalatu linnas, demikian juga bergaul, bercampur bersama umat manusia, yakni al-liqa'at takunu biqadril hajah, yaitu perjumpaan-perjumpaan
itu dilakukan biqadril hajah, sesuai dengan hajat kebutuhan. Wa qad udda min mufsidatil qalbi. Bahkan para ulama di zaman dahulu menganggap banyak bergaul, banyak berkumpul itu digolongkan min mufsidatil qalbi, termasuk hal yang merusak hati. Wa kathratu mukhalatatin nas, dan termasuk yang merusak hati adalah kathratu mukhalatatin nas, banyak bergaul, banyak nyampur bersama umat manusia. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama kita di zaman dahulu, wa idza tala al majlis kana lisyaitan fihi nasib. Apabila majlis itu sudah terlalu lama, maka syaitan punya andil untuk masuk di situ. Makanya kalau mau ngumpul, mau duduk-duduk, sepentingnya saja, seperlunya saja. Ngumpul kapan? Tempat paling afdal untuk ngumpul adalah majelis ilmu, majelis ta'lim. Jadi tidak ada istilah tempat kongko-kongko, ya, tempat ngumpul-ngumpul, ya. Mungkin istilah sebagian sekarang ini kopdar, ya. Ya, sebagian akhwat, kadang umahat ngumpul, acara cuma sekedar makan-makan, ya. Entah apa yang dibicarakan, bukan perkara tersebut hukumnya haram, namun kalau fudul, terlalu berlebihan, maka akan bisa menyebabkan hati seseorang menjadi keras dan menjadi sempit. Apalagi kalau sampai berjam-jam, sampai hilang waktu setengah hari, ya. Wa'adda Ibnul Qayyim tarka fudulin nazar wal kalam wal mukhalatah min asbab insyirahis sadar. Al-Imam Ibnul Qayyim menggolongkan fudul atau meninggalkan fudulun nazar, ya, meninggalkan banyak melihat, banyak berbicara dan banyak bergaul, min asbab insyirahis sadar. Al-Imam Ibnu Qayyim menggolongkannya sebagai sebab lapangnya dada, ya. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Wa qala, beliau menyebutkan, fa inna hadhil fudul tastahilu alaman wa humuman fil qalbi. Dikarenakan sesungguhnya tindakan al-fudul ini tadi, banyak berbicara, banyak melihat, kemudian banyak bergaul, itu bisa menimbulkan kepedihan, keperihan, serta kemurungan dan kegalauan pada hati seseorang. Tahsuruhu wa tahbisuhu wa tudayyiquhu, bisa membuat sumpek dan mempersempit hati. Wa yata'adzabu biha, sehingga hati tersebut tersiksa. Bal ghalibu azabid dunya wal akhirah minha. Bahkan kebanyakan azab dunia dan akhirat itu berasal dari terlalu banyak berlebihan, ya, dari perkara-perkara yang disebutkan tadi. Ini juga yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslimah, ya. Jangan terlalu banyak berkomentar, jangan terlalu banyak berbicara, apalagi orang-orang yang sibuk dengan media sosial, sibuk bicara, komen. Ini namanya fudul. Tugas seorang wanita itu ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah tangga, bukan berkomentar dalam media sosial. Apalagi sebagian muslimah yang na'udzubillah, muslimah yang tajam lisannya, tajam jarinya, terlalu banyak berkomentar, semuanya dikomentari. Ibarat orang Arab itu khunfusyar, masalah pemerintah dikomentari, masalah ustadz dikomentari, masalah ikhwan dikomentari, semua permasalahan ekonomi negara pun dikomentari sama dia. Ini adalah orang-orang yang dikhawatirkan, ya, dicemplungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kubangan kemaksiatan. Kenapa? Dikarenakan dia tersibukkan pada perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Dalam keadaan Rasulullah SAW mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya keislaman seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat bagi dia. Maka seorang wanita muslimah itu sangat penting memperhatikan adab yang seperti ini tadi.
jangan terlalu banyak berkomentar, jangan terlalu banyak ngumpul-ngumpul, jangan pula terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Itu semua bisa menyebabkan kerasnya hati, sempitnya dada. Orang kalau sudah sempit dadanya, sempit hatinya, tidak akan nyaman hidupnya. Walaupun dia memiliki sekian banyak harta, memiliki tempat yang luas, namun kalau hatinya sudah sempit, maka semuanya tidak akan ada faedah. Kemudian disebutkan oleh beliau, wa min asbab insyirahis sadar tadabburul Quran. Poin yang berikutnya, termasuk sebab insyirahus sadar, lapangnya dada, adalah tadabbur Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Ini tujuan dari tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim. Para ulama menyebutkan Al-Quranul Karim diturunkan li salasati umur, dikarenakan 3 perkara. Tujuan pertama diturunkan Al-Quran adalah litilawah, untuk dibaca, ya, lita'abbud bihi, untuk dibaca. Yang kedua, litadabbur, untuk ditadabburi. Yang ketiga, tujuan diturunkan Al-Quran adalah lil amali bihi, untuk mengamalkannya. Sehingga tujuan diturunkannya Al-Quran, bagaimana kita ibadah kepada Allah SWT dengan membaca Al-Quranul Karim. Ini poin yang paling penting. Bagi yang tidak bisa membaca Al-Quran, maka dia berupaya untuk membaca Al-Quran tersebut. Bagaimana caranya dia belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kemudian setelah dia membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, dia upayakan bagaimana cara dia mentadabburi Al-Quran. Itu semua membutuhkan ilmu alat yang dikenal dengan ilmu bahasa Arab. Yang ketiga, al-amalu bihi, mengamalkan Al-Quran. Jadi bukan tujuan seseorang memiliki ilmu Al-Quran cuman untuk pamer-pamer. Saya sudah hafal Al-Quran 30 juz, saya hafal 15 juz, atau saya hafal 10 juz. Bukan seperti ini. Atau dengan membawa sertifikat hafal Al-Quran 30 juz. Tidak. Belum dikatakan tujuan dari diturunkannya Al-Quran. Atau dia mengatakan bahwasanya saya mempunyai sanad Al-Quran, entah sanad Al-Fatihah, entah sanad Al-Quran 30 juz. Itu bukan semua tujuannya. Tapi yang tujuan Al-Quranul Karim diturunkan litilawah bihi. Percuma kalau seseorang punya sanad Al-Quran 30 juz, tapi dia jarang baca Al-Quranul Karim, sehari tidak bisa dia baca 1 juz, percuma. Maka saya dapati sebagian peliar kajian, ya, pamflet kajian, hadiri pelajaran tahsin, pelajaran tajwid, ustazah fulana atau ustadz fulan alan punya sanad Al-Quran, entah sanad Al-Fatihah, cuman Al-Fatihah, atau 30 juz sekalipun, kalau dia jarang baca Al-Quran, tidak ada faedah. Tujuan belajar Al-Quran, cara membacanya adalah bagaimana dia ta'abbud kepada Allah SWT dengan membaca Al-Quran. Sehingga ketika seseorang tajwidnya sudah bagus, dia punya sanad, apalagi punya sanad, minimal dia mampu membaca Al-Quran dalam sehari 2 juz, sehingga dalam setengah bulan dia hatam Al-Quranul Karim tadi. Kalau seseorang yang punya sanad Al-Quran tapi tidak baca Al-Quran, jarang baca Al-Quran, percuma, tidak ada faedah. Bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk ditebar di pelir, saya sudah punya sanad Al-Quran 30 juz, tidak. Tujuannya at-ta'abbud bitilawatihi. Kemudian yang kedua, tujuan diturunkan Al-Quran at-tadabbur. Apakah cukup seseorang memiliki sanad Al-Quran 30 juz dalam keadaan dia tidak memahami apa yang dia baca dari Al-Quran tersebut? Ini juga orang yang nakis, qasir dalam masalah ini tadi. Tujuannya ditadabburi, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan setelahnya. Dia faham apa makna ayat ini tadi, apa yang diinginkan, dilihat tafsirnya.
Itu juga membutuhkan pelajaran-pelajaran seperti bahasa Arab, ya, membutuhkan kitab-kitab tafsir para ulama. Kemudian yang ketiga adalah al-amal bihi, mengamalkan Al-Quran tersebut. Maka yang di sini disebutkan termasuk sebab yang bisa membuat dada, membuat hati seseorang itu lapang, yaitu dengan cara mentadaburi Al-Quranul Karim. Tatkala seseorang mentadaburi Al-Quranul Karim, maka dadanya akan lapang, akan tenang. Berbeda dengan orang yang baca Al-Quran tapi dia tidak paham, tidak ngerti makna yang terkandung. Makanya perkara yang terpenting sebenarnya bukan bagaimana seseorang memperbaiki bacaan Al-Qurannya bagus 100%, bukan itu yang intinya. Tapi inti diturunkan Al-Quran adalah mentadaburi maknanya. Karena kalau dia paham maknanya, dia akan dituntut untuk mengamalkan. Itu intinya. Kenapa kita katakan bukan inti dari membaca Al-Quran tadi harus 100% sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah SAW? Makhrajnya, hurufnya, banyak alasan kata para ulama. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi. Orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, wa huwa alaihi syaqun falahu ajron. Dia berat baca Al-Quran tadi, tapi dia terus membacanya, falahu ajron, dia mendapatkan 2 pahala. Ini menunjukkan memungkinkan dia tidak mutqin bacaannya, tidak muhsin, tidak mujawid, tapi dia paksakan untuk baca Al-Quranul Karim. Dia sudah mendapatkan 2 pahala dan tidak dikatakan dia berdosa. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mengatakan umat manusia di zaman sekarang, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia, dan yang diperintahkan untuk membaca Al-Quran seluruh umat manusia. Sedangkan lisan mereka berbeda-beda. Lisan mereka berbeda-beda. Ada lisan yang mungkin susah melafadzkan makhraj tersebut, sehingga tatkala dia membaca Al-Quran, kalaupun dia tidak bagus sebagaimana bacaan yang dibacakan oleh para ahli qiraah, maka sudah mendapatkan pahala. Namun kalau tidak paham makna Al-Quran, penyimpangan yang terjadi. Seseorang ketika salah dalam memahami satu ayat, itu bisa menyebabkan terbunuhnya nyawa seseorang. Lihat mereka para teroris ketika memahami ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah kaum musyrikin dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menjumpai mereka. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir. Orang yang salah dalam memahami ayat seperti ini, salah dalam tadabburnya, penyimpangan yang terjadi bahkan menyebabkan tumpahnya darah. Sebagian orang ada yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ketika salah dalam memahami ayat laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada bersama kita di dalam jasad kita, dalam tubuh kita. Tatkala salah dalam memahami ayat, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini semua apa menyebabkan? Semua sebab penyimpang adalah dikarenakan tidak mentadaburi makna Al-Quran dengan benar. Lihat mereka Khawarij yang ada di zaman Rasul dan yang ada di zaman setelah para sahabat. Hum yaqra'un al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran namun tidak melebihi kerongkongan mereka. Maknanya mereka membaca Al-Quran tidak memahami makna dan tidak mentadaburinya. Lihat juga kelompok Qadariyah yang pertama kali muncul di Basrah, yang mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui suatu perkara yang terjadi di muka bumi ini tadi, melainkan setelah perkara tersebut terjadi. Mereka mengingkari ilmu as-sabiq lillahi Subhanahu wa taala, mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengingkari luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kata Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur, hum yaqra'unal Qur'an wa yatakaffaruna al-ilm. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran namun yatakaffarun al-ilm, adalah orang-orang yang menjauh dari ilmu, enggan belajar. Mereka baca Al-Quran, naam baca Al-Quran, tapi mereka tidak mempelajari makna kandungan ilmu tersebut. Itu yang menyebabkan penyimpangan dari kalangan mereka.
Sehingga yang terpenting bagi kita semua, bagaimana cara kita memahami ayat Al-Quran tersebut dengan baik dan dengan benar. Di samping itu kita juga belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi bukan goya. Sebagian orang belajar tentang ilmu tafsir Al-Quran, sebagian orang belajar bahasa Arab supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dia enggan. Tapi kalau ada pelajaran tajwid, tahsin, ngambil sanad itu sanad ini, dia nomor satu. Ya akhi, kalaupun inti sudah punya sanad Al-Quran 30 juz, apakah inti sudah baca Al-Quran sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk memperbanyak hatam Al-Quran? Kalau 1 bulan Anda belum hatam Al-Quran 30 juz, membacanya saja tidak bisa hatam, apa faedahnya Anda memiliki sanad 30 juz? Apa faedahnya Anda belajar tajwid kesana kemari, tapi Anda juga jarang membaca Al-Quran? Apakah Anda cuma sekedar ingin membawa label, ya saya punya sanad Al-Quran, saya punya sanad begini, supaya diakui? Tidak ada faedah seperti ini. Karena tujuan utama diturunkan Al-Quran, at-tadabbur tsummal amal. Itu tujuan utama. Adapun membaca, itu adalah wasilah untuk mentadaburi. Karena orang tidak mungkin bisa mentadaburi melainkan harus melalui tangga pertama, yaitu dengan cara membaca. Ini yang sebagian orang, baik ikhwan, baik akhwat, muslim dan muslimah di zaman sekarang banyak yang keliru dalam hal ini tadi. Ya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, ataukah dikarenakan hati mereka sudah terkunci, sudah tertutup? Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fa idza syara'a fil qira'ah falyakun sya'nuhu al-khusyu' wat tadabbur indal qira'ah. Apabila seseorang memulai membaca Al-Quran, hendaklah kondisi dia adalah khusyuk dan mentadabburi ketika membaca Al-Quran. Waddalailu alaihi aktsaru min an tuhsar. Dalil-dalil yang menunjukkan akan anjuran untuk khusyuk tadabbur itu banyak sekali kalau mau dihitung. Wa ashharu wa azharu min an tuzkar. Lebih masyhur, lebih banyak kalau mau disebutkan. Fahuwal maksud wal matlub. Itulah yang dimaksud dan yang diinginkan. Difahami? Ketika seseorang membaca Al-Quran, dituntut untuk khusyuk dan tadabbur, dan itulah yang diinginkan. Wa bihi tansyarihu as-sudur wa tastaniru al-qulub. Dengan tadabbur tadilah dada bisa lapang dan hati bisa bercahaya dengan tadabbur Al-Quran. Beda orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur dan yang tidak tadabbur. Akan beda, akan memiliki nampak, ya, yang tadabbur tadi punya asar nanti. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim, falaisa syai'un anfa'u lil 'abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi wa aqraba ila najatihi min tadabburil Qur'an wa italati ta'ammuli fihi. Kata Imam Ibnul Qayyim, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba pada kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat, dan yang paling dekat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan tindakan tadabbur kepada Al-Qur'an dan memperbanyak mencermati, mengamati Al-Qur'an tersebut. Wa jam'il fikri ala ma'ani wa ayatihi, serta mengumpulkan konsentrasi untuk memahami makna ayat-ayat tersebut. Fa innaha tutli'ul 'abda 'ala ma'alimil khairi wasyarr bihadzafirihima. Dikarenakan sesungguhnya tindakan tersebut, ya ayat-ayat tersebut kalau ditadaburi dengan baik bisa memperlihatkan kepada seorang hamba pilar-pilar kebaikan dan pilar-pilar keburukan. Bihadzafirihima, dari segala sisi. Orang kalau tadabbur Al-Quran akan nampak ini yang baik, ini yang buruk. Lihat bagaimana orang-orang yang binasa disebutkan dalam Al-Quran. Lihat juga bagaimana orang-orang yang selamat, yang sukses yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim.
Itu semua akan nampak. Wa ala turuqatihima wa asbabihima wa ghayatihima wa samaratihima, dan serta jalan-jalan keduanya, sebab-sebab keduanya, puncak keduanya, dan buah dari keduanya. Jalan kebaikan, jalan keburukan, sebab kebaikan, sebab keburukan, puncak kebaikan, puncak keburukan, buah dari kebaikan, buah dari keburukan. Wa ma'alihima, dan tempat akhir ya, bagi keduanya. Tatullu fi yadih mafatiha kunuzis sa'ada wal ulum an-nafi'ah, akan tersambut pada tangan dia kunci-kunci perbendaharaan, kebahagiaan dan ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa? Akan tergenggam, akan teraih pada tangan dia tersebut seluruh kunci perbendaharaan kebahagiaan dan kunci ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maksudnya kata Imam Ibnu Qayyim, dengan mentadaburi Al-Quran tadi, seseorang akan bisa meraih seluruh kunci kebahagiaan dan kunci-kunci ilmu yang bermanfaat. Dan itu benar. Makanya para ulama, apa yang menyebabkan mereka bisa menguasai semua bidang ilmu, itu disebabkan dikarenakan mereka faham dan ngerti makna-makna ayat tersebut, sehingga satu ayat mereka bisa beristinbat apa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika ada tamu, malaikat tersebut, Ibrahim, faqarrabahu ilaihi ala ta'kulun. Faqarrabahu ilaihi ala ta'kulun. Ibrahim mendekatkan makanan tersebut, ala ta'kulun. Silakan kalian makan. Kata Imam Ibnu Qayyim, di antara adab yang bisa diambil dalam ayat ini tadi adalah adab berkaitan menjamu tamu. Ini namanya tadabbur. Apa di antara bentuknya? Adab menjamu tamu adalah mendekatkan makanan tersebut ke tamu dan menawarinya dengan mengatakan ala ta'kulun. Ala itu ta'rid, tawaran, silakan makan. Makanlah. Maukah kalian memakannya? Itu makna ala ta'kulun, maukah kalian memakannya? Faqarrabahu ilaihim ala ta'kulun. Ya. Ibrahim mendekatkan kepada mereka, ala ta'kulun, maukah kalian makannya? Ini yang bisa diambil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam tadabbur ayat tersebut. Adab dalam menerima tamu. Mungkin kalau orang yang tidak faham makna dan kandungannya, dia tidak mungkin bisa untuk istinbat dari ayat tersebut. Paling dia pikir biasa saja ayat. Faqarrabahu ilaihim ala ta'kulun, biasa. Namun orang yang memahami makna tersebut, terdapat faedah yang bisa diambil. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wa tuthabbitu qawaidal iman fi qalbihi ila an qala, sehingga juga bisa menguatkan kaidah-kaidah keimanan di dalam hatinya sampai pada pernyataan Imam Ibnu Qayyim, wabil jumlah tu'arifu ar-rabb al-mad'u ilaih, dan juga secara global ya, ayat-ayat tersebut bisa mengenalkan seorang hamba kepada Rabb-nya yang dia mengharap kepadanya, beribadah atau berdoa kepadanya, wa tariqal wusul ilaihi, serta bisa mengantarkan kepada jalan-jalan yang bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala, wa ma lahu minal karama idza qadima alaihi, dan juga segala sesuatu yang akan dia dapatkan dari kemuliaan-kemuliaan apabila dia mendatangi Allah Subhanahu wa taala, wa tu'arifu fi maqabil dzalika salasatan ukhra, serta bisa mengenalkan ayat-ayat tersebut tiga perkara yang lain. Ma yad'u ilai syaitan, bisa mengenalkan kepada dia lawan dari perkara-perkara kebaikan tersebut, yaitu perkara yang diserukan oleh syaitan. Ya, terkala orang mentadaburi Al-Quran, dia tahu apa perkara-perkara yang diajakkan oleh syaitan, yang diserukan oleh syaitan. Wa tariq al-musila ilaihi, jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada syaitan. Wa malil mustajib li da'wati minal ihana wal azab ba'dal wusul ilaihi, serta
dampak buruk bagi orang yang menyambut dakwah atau seruan syaitan berupa kehinaan serta azab setelah mereka telah mencapai syaitan tersebut. Fahadi sittatu umurin daruri lil abdi ma'rifatuha wa musyahadatuha wa mutala'atuha. Ini adalah 6 perkara yang harus bagi seorang hamba untuk mengetahuinya dan menyaksikannya serta mutala'atuha, mentelaahnya. Fatushhiduhu al akhirah hatta ka'annahu fiha, sehingga ayat tersebut akan mempersaksikan kepada dia negeri akhirat, seakan-akan dia berada di negeri akhirat. Wa tughayyibuhu 'anid dunya hatta ka'annahu laisa fiha, serta ayat-ayat tersebut kalau dia tadabburi bisa membuat dia seakan-akan hilang dari dunia, seakan-akan dia tidak berada di dunia. Wa tumayyizu lahu bainal haqqi wal batil fi kulli ma ikhtalafa fihi al-'alim, serta ayat-ayat tersebut bisa membedakan bagi dia antara al-haq dan kebatilan. Fi kulli ma ikhtalafa fihi al-'alam, pada setiap yang diperselisihkan oleh dunia, oleh alam ini tadi. Faturihi al-haqqu haqqan wal batila batilan, serta akan memperlihatkan kepada dia kebenaran sebagai bentuk kebenaran dan kebatilan sebagai bentuk kebatilan. Wa tu'tihi furqanan wa nuran, ayat-ayat tersebut kalau ditadaburi akan memberi cahaya, pembeda cahaya bagi dirinya. Yufarriqu bihi bainal huda wad dhalal, serta bisa membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Wal ghayyi war rasyad, antara penyimpangan dan petunjuk. Wa tu'tihi quwwatan fi qalbihi, serta bisa memberikan kekuatan dalam hatinya. Wa hayatan wa sa'atan wa insyirahan, serta bisa memberikan kehidupan dan kelapangan. Wa bahjatan wa sururan, serta bisa memberikan keindahan dan kebahagiaan. Fayasiru fi sya'nin wan nasu fi sya'nin akhar, sehingga dia berada pada satu kondisi dan umat manusia berada pada kondisi yang lain. Itu semua yang bisa membedakan apa? Tatkala berada pada tadabbur Al-Qur'an. Kalau tidak ada tadabbur, tidak akan bisa. Ya, percuma. Orang terkadang zaman sekarang hafal Al-Qur'an tapi dia tidak paham apa yang dibaca dia tadi. Itu mirip orang mabuk. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Itu kan ayat. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, jangan kalian dekati salat. Wa antum sukara, dalam kondisi kalian mabuk. Apa akhir ayat? Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Mereka dilarang sholat, para sahabat ketika itu. Jangan sholat kalau kalian sedang mabuk. Sampai kapan? Sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Ini menunjukkan dalil kewajiban untuk mentadaburi Al-Quran. Sehingga kalau seandainya mereka mengucapkan sesuatu yang mereka tidak paham, tidak ada hikmah yang diinginkan. Memungkinkan orang mabuk, dia mengucapkan suatu lafaz tapi dia tidak paham. Terkadang kita membaca Al-Quranul Karim tapi kita tidak paham maknanya, tidak paham kandungannya. Apakah akan punya pengaruh di hati? Tidak. Makanya jangan heran ada orang yang hafal Al-Quran dia jatuh pada kesyirikan. Masa iya orang hafal Al-Quran jatuh pada kesyirikan? Banyak ya. Ada orang yang hafal Al-Quran jatuh pada kebid'ahan. Masa iya? Banyak. Bukankah mereka-mereka yang belajar di salah satu provinsi yang dari negeri Yaman juga mereka adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran dalam keadaan mereka jatuh pada kesyirikan dalam mengagungkan kuburan? Bukankah mereka-mereka yang belajar di Iran juga belajar membaca Al-Quran, pandai mungkin bacaan Al-Qurannya, juga mereka jatuh pada kekufuran dengan pemahaman Rafidhah yang ada. Mereka-mereka yang suka melakukan pengeboman, bom bunuh diri, ya, pemberontakan dan yang lainnya yang dikenal dengan ISIS dan yang semisalnya, bukankah mereka adalah orang-orang yang pandai membaca Al-Quran? Namun ternyata mereka tidak mentadaburi Al-Quran. Sehingga inti utama adalah bagaimana seseorang bisa mentadaburi Al-Quranul Karim. Kemudian sebab yang berikutnya,
dari sebab-sebab yang bisa membuat hati seseorang menjadi lapang. As-shadaqah, sedekah. Sedekah itu bisa membuat lapangnya dada seseorang, ya, berbagi dengan orang lain, banyak-banyak sedekah, infak. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada kebanyakan obrolan-obrolan mereka tersebut, nongkrong-nongkrong atau duduk-duduknya mereka, ngumpul-ngumpulnya mereka, illa man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, kecuali orang yang memerintahkan untuk sedekah atau memerintahkan perkara yang ma'ruf atau dalam rangka untuk islah, melakukan perbaikan bainan nas, di tengah-tengah umat manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukan hal tersebut dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, niscaya kami akan memberinya pahala yang sangat besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau mau ngumpul-ngumpul, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, itu tidak ada kebaikan kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau duduk-duduknya untuk ngajak sedekah atau amar ma'ruf atau untuk mendamaikan orang yang bertikai. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun, kerjakan kebaikan, ya, la'allakum tuflihun. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim, innalis sadaqah wa fi'lil ma'ruf ta'thiran ajiban fin syirahis sadar. Kata Imam Ibnul Qayyim, sesungguhnya pada sedekah dan mengerjakan perkara yang ma'ruf terdapat pengaruh yang sangat ajib, sangat luar biasa, fin syirahis sadar, di dalam lapangnya dada seseorang, atau di dalam membuat dada seseorang menjadi lapang. Wa dzakara Ibnul Qayyim fi Bada'i al-Fawaid, Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam Bada'iul Fawaid, as-sadaqah wal ihsan ilal khalqi min jumlati ma yadfa' al-bala. Kata Imam Ibnul Qayyim, sedekah, berbuat baik kepada orang, itu termasuk bagian yang bisa menolak bala. Ini faedah dari Imam Ibnul Qayyim, ya. Sedekah itu merupakan sebab lapangnya dada. Berbuat baik, mengerjakan perkara yang ma'ruf, itu sebab lapangnya dada. Dan juga bisa menolak bala. Sedekah tidak mesti banyak, dia bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, lis sadaqah wal ihsan ta'thirun ajibun fi daf'il bala wa daf'il ain wa syarril hasid. Sedekah itu dan perbuatan baik memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, sangat menakjubkan di dalam menolak bala, di dalam menolak penyakit ain, dan di dalam menolak syarril hasid, keburukan orang yang hasad. Walau lam yakun fi hadza illa tajarubul umam qadiman wa haditsan lakafa bihi. Kalau seandainya tidak ada argumentasi dalam hal ini kecuali pengalaman umat-umat terdahulu dan yang sekarang, lakafa bihi, itu sudah cukup bisa dijadikan alasan. Fama yakadul ain wal hasad wal adha yatasallat ala muhsin mutasaddiq. Hampir-hampir tidak didapati, ya, penyakit ain, hasad, dan gangguan bisa menguasai orang yang suka berbuat baik dan rajin sedekah. Wa in asabahu syai'un min dzalik, Masya Allah, luar biasa faedah baru ini. Wa in asabahu syai'un min dzalik kana mu'amalan fihi bil lutfi wal ma'una wat ta'yid. Kalau pun seandainya dia itu tertimpa, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau pun memang dia tertimpa
ya keburukan atau penyakit ain, kana mu'amalan fihi bil lutfi, maka dia akan diperlakukan bil lutfi, dengan lembut, wal maunah, dengan pertolongan, wal ta'yid, dan dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat lahu fi al-aqibah al-hamidah, sehingga dia akan memiliki akibat yang terpuji nantinya. Fal muhsin al-mutasaddiq fi khafarati ihsani wa sadaqatihi. Ya. Orang yang muhsin, ya, dan muhsin itu suka berbuat baik kepada orang lain, ya, mencakup yang disebutkan oleh para ulama kita 3 poin, ya. Apa saja? Nasihin 3 poin tersebut. Ya. 3 poin itu apa? Muhsin, seseorang dikatakan muhsin. Ya. Kaful adza, seseorang dikatakan muhsin kepada manusia kalau dia menahan gangguan dari orang lain. Kemudian badrul ma'ruf, dia suka ngasih kepada orang lain. Kemudian talaqatul wajhi, dengan wajah yang berseri-seri. Al muhsin, orang yang suka berbuat baik kepada orang lain. Al mutasaddiq, suka bersedekah. Fi khafarati ihsanihi wa sadaqatihi, maka dia berada pada ruang lingkup kebaikan dan sedekahnya tadi. Alaihi minallahi jannah waqiyah wa hisnun hasin, dan dia akan mendapatkan surga, atau alaihi minallahi junnah, afan itu bacanya junnah. Alaihi minallahi junnah, junnah artinya tameng, ya, yang bisa melindungi dia, wa hisnun hasin, dan perisai yang sangat kokoh. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Sehingga seseorang yang berbuat baik, wal mutasaddiq, yang mau bersedekah, dia akan berada pada apa? Fi khafarati ihsanihi wa sadaqatihi. Dia akan berada pada tameng, atau apa namanya, penjagaan kebaikan dan sedekahnya tadi. Khafara itu maknanya perlindungan atau penjagaan, ya. Sehingga dia akan mendapatkan tameng yang bisa menjaganya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia akan mendapatkan hisnun hasin, yaitu perisai yang sangat kuat dari segala keburukan. Masya Allah, ada kisah yang indah, kisah nyata, luar biasa, terjadi di negeri Yaman. Berkata Syekh Ummu Abdillah, ini kisah nyata yang terjadi di negeri Yaman. Kisah ini masyhur, diceritakan oleh guru-guru kami, dari masyayikh kami, dan itu memang masyhur di negeri Yaman. Disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Al-Badr Thaliq. Kata Syekh Ummu Abdillah, wa li'idhami sya'ni sadaqah hafizallahu rajulan baqiya fi jawfil ardi 6 sinin. Kata Syekh Ummu Abdillah, dikarenakan agungnya kedudukan sedekah, Allah Subhanahu wa taala telah menjaga seseorang yang berada dalam perut bumi selama 6 tahun, dia tidak mati sama sekali. Fahafidhahu wa afahu min kulli su'in wa akramahu bisababi sadaqatihi. Allah jaga dia, Allah lindungi dia dari segala keburukan, serta Allah muliakan dia dengan sebab sedekahnya dia tadi. Wal qissah, ya, kata Syekh, kisahnya adalah ada rajulan fi baladin syami al-jarhah tusamma bil hamrah. Ada seseorang yang berada di negeri Syami, wallahu alam di mana negeri ini tadi.
yang disebut dengan al-hamrah. Kana fiha minaz zar'a, di tempat tersebut ada ladang, ya. Wa kana dzadin wa sadaqah, dia adalah orang yang bagus agamanya dan bagus sedekahnya. Fataqa annahu bana masjidan yusalli fihi wa ja'ala ya'ti dzalikal masjid kulla lailatin bisiraj wa bi'asyaihi, sehingga disepakatilah bahwasanya dia akan membangun suatu masjid supaya dia bisa sholat di masjid tersebut, dan dia mendatangi masjid tersebut setiap malam dengan membawa lampu, dan juga bi'asyaihi, dengan makan malamnya. Fa in wajada fil masjid man yatasaddaq alaihi a'tahu dzalikal asya. Kalau dia mendapati di masjid tersebut ada orang mau sedekah, ya, maka dikasihnya makanan tersebut. Atau didapati orang yang layak disedekahi, ya, man yatasaddaq alaihi, orang yang layak disedekahi, maka dikasihnya makanan. Wa illa akalahu, dan kalau memang tidak ada orang yang mau dikasih, maka dia makan sendiri. Wa shalla salatahu wastamara ala dzalikal hal, kemudian dia salat terus, berlanjut kebiasaannya seperti itu. Summa innaha ittafaqat syiddatun wa nadabu ma'il abar wa kanat lahu bi'run, dan kemudian setelah itu, ya, ternyata terjadi kesusahan, ya, kekeringan, ya, penderitaan lah, dan keringnya air sumur, ya. Wa kanat lahu bi'run, dan dia ketika itu punya sumur. Falamma qalla ma'uha akhadha yahtafiruha huwa wa auladuhu. Tatkala air sumur tersebut kering, dia pun bersama anaknya ingin menggali sumur, mendalami sumur. Jadi pada suatu musim kemarau panjang, sumur-sumur banyak yang kering. Dia punya sumur, dia ingin gali sumur, mendalami sumur tersebut. Faqaribat tilkal bi'r, namun ternyata qadarullah masyafa'al, sumur tersebut kharibat, amblas. Warajul fi asfaliha kharaban aziman, ya. Dalam keadaan laki-laki ini tadi yang rajin sholat ke masjid, kemudian rajin sedekah, dia berada di bagian bawah, kemudian tertimpa rontokan sumur tadi. Hatta innahu saqata wa ma haulaha minal ardi ilaiha, sampai-sampai bagian-bagian tanah di sumur tadi menimpa dirinya. Fa ajisa minhu auladuhu wa lam yahfiru lahu, anak-anaknya sudah putus asa, gimana mau galinya? Sumur yang dalam ini tadi sudah tertutup dengan tanah, gimana mau evakuasinya? Wa qalu, anak-anaknya mengatakan, qad sara hadza qabruh, ya sudah, ini jadi kuburan bapak kita kalau begitu. Wa kana dzalika rajul inda kharabil al-bi'r fi kahfin fiha faqa'at ila babihi khashabatan mana'at al-hijara min antusibahu. Nah, laki-laki tersebut ketika terjadi longsoran sumur ini tadi, ternyata dia masuk ke suatu lubang. Nah, di lubang tersebut dia masuk, dan tiba-tiba ada papan yang menyangga lubang tadi, sehingga batu-batu amblasan sumur ini tadi tidak mengenai lubang tadi. Tergambaran tuh, ya, Abid, tergambar ada sumur, dia ini sumurnya rontok. Nah, ternyata bapak ini tadi masuk ke dalam lubang, ada lubang dalam sumur itu. Nah, ada penyangganya papan, sehingga batu-batu yang longsor dari atas itu tidak menimpa dia. Fa'aqama fi zulmatin 'azimah, dia pun tinggal di sana berada pada kegelapan yang sangat besar. Tsumma innahu ba'da dzalika ja'ahu siraj alladzi kana yahmilu ilal masjid. Ternyata tiba-tiba datang lampu yang dulu biasa dipakai dia ke masjid. Dia kan punya kebiasaan dulu malam-malam ke masjid bawa lampu. Tiba-tiba lampu tersebut didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
alladzi kana yahmiluhu ilal masjid wa dzalika ta'am alladzi kana yahmiluhu kulla lailatin. Dan tiba-tiba datang pula makanan-makanan yang dulu biasa dibawa dia setiap malam ke masjid dulu, yang suka dikasihkan kalau ada orang yang layak disedekahi, kasih sedekah, ternyata makanan itu ada. Wa kana bihi yufarriq ma bainal lail wan nahar. Yang dulu makanan biasa dia bagi-bagikan siang dan malam. Wastamarra lahu dzalika muddata 6 sinin, dan berlanjut terus selama 6 tahun. Bayangkan antum, hidup 6 tahun dalam sumur. Warajul muqimun fi dzalikal makan ala tilkal hal. Ini orang tinggal di lubang tersebut dalam kondisi seperti itu. Summa innahu bada li auladihi ayyahfirul bi'ra li i'adati imaratiha. Kemudian terpikirkan oleh anak-anaknya untuk gali lagi sumur tersebut dalam rangka untuk diperbaharui. Nah, kita gali lagi sumur. Maklumlah kalau di negara Arab itu di Yaman susah bangunnya, ya, buat sumur. Fahafaruha hatta intahau ila asfaliha fawajadu abahum hayyan. Mereka menggalinya sampai mereka berada pada bagian bawah. Mereka mendapati bapak mereka tersebut masih dalam keadaan hidup, dan mereka pun bertanya tentang kondisi bapaknya. Faqala lahum, kata bapaknya, dzalika siraj wa ta'am alladzi kuntu ahmilu ilal masjid ya'tini ala ma kuntu ahmiluhu tilkal muddah. Itu lampu dan makanan yang biasa aku bawa ke masjid mendatangi aku sesuai dengan yang biasa aku bawa ketika itu. Fa'ajibu min dzalik, mereka pun terkagum-kagum anak-anaknya. Fasarat qadiyatan mau'izatan yatawa'adu bihan nas fi aswaqi tilkal bilad. Sehingga kasus ini menjadi nasihat yang bisa dijadikan pelajaran oleh umat manusia di pasar-pasar negeri tersebut. Antum bisa lihat kitab Al-Badrul Thaliq karya Al-Imam Asy-Syaukani. Kisah ini juga disebutkan oleh Syekh Abdul Raqib Al-Ibbi dalam kitab beliau Karamatul Auliya, bab karomah para nabi, para wali. Bab karomah para wali disebutkan oleh Syekh Abdul Raqib Al-Ibbi. Demikian juga kisah ini yang masyhur disebutkan oleh para masyayikh di negeri Yaman. Ya. Hadza wal murad bil hadd ala sadaqah wa ma kana min maliki al khas aw bi syai'in ya'zan laki zaujuki bitasaddaq minhu. Ini yang dimaksudkan adalah anjuran bersedekah. Anjuran sedekah ini untuk kaum muslimah itu diambil dari harta khusus milik dia atau harta yang diizinkan oleh suami untuk dia sedekahkan. Itu yang disedekahkan ya. Wallahu taala alam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan kajian sampai di sini. Subhanallah.